Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kami di sini percaya bahwa hari ini kita ada sukacita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun kita di rumah, saat ini mari kita memberikan mata kita, tangan kita, hati kita untuk memuji Tuhan. Nah, saat ini HP-nya dikasih di depannya, Alkitabnya ditaruh di depan, dan berikan senyum yang baik untuk memuji Tuhan. Duduk tenang. Bahkan kalau boleh menari, silahkannya untuk Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kami akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, anak sekolah minggu GBI Sumbersari, anak Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Kami percaya bahwa kami ada di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir. Tuhan Yesus berkati kami. Kami ada sukacita, kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita sama-sama nyanyi ya adik-adik. Oke. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, di Allah dirinya bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus senang. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Kau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Shalom semuanya, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari dan Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Bertemu lagi kepada Kak Merni di tempat ini. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita tadi sudah menyembah Tuhan, dan saatnya tiba kita mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, berikan sikap yang baik untuk Tuhan. Bagaimana sikap yang baik? Ayo ikutin Kak Merni ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan, anak-anak GBI Sumbersari, anak-anak sekolah minggu Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan juga firman-Mu. Berikan kami hati yang tenang, telinga yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sajalah yang hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan,
Amin. Wah, suaranya besar banget ya. Walaupun di rumah masing-masing, tapi Kak Mary dengar loh. Tapi Tuhan yang dengar ya. Kak Mary nggak dengar, tapi Tuhan yang mendengarkan kita. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan atau Kak Mary bercerita tentang firman Tuhan, Kak Mary mengingatkan dulu protokol kesehatan ya. Di rumah masing-masing ingat jangan keluar rumah kalau tidak penting. Terus yang kedua apa? Tetap jaga kebersihan, cuci tangan. Yang ketiga apa? Tetap jaga jarak. Yang keempat adalah tetap pakai masker. Nah, Kak Mary mengingatkan ini supaya kita melakukan protokol kesehatan. Anak-anak Sekolah Minggu GBI Sumbersari, semua anak-anak yang hebat, pintar dan cerdas. Dan kami juga Sabtu Gembira GBI Sumbersari, semua anak-anak yang hebat, pintar dan cerdas. Karena kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Nah, anak-anak mau dengar nggak cerita Kak Merni? Pasti mau dengar ya. Nah, nggak asing lagi ya namanya siapa ya itu ya. Nah, ayo bersama-sama dengan Kak Merni kita belajar tentang sebuah cerita yang menyenangkan hati kita, yang memberikan kita semangat untuk bisa kita melihat hidupnya. Oh, ternyata dia itu hebat ya. Oh, ternyata itu ketika dia down, ketika dia tidak berdaya lagi, oh ada satu sosok yang bisa menyembuhkan dia, yaitu Tuhan Yesus. Siapa namanya? Ayo kita baca dalam Alkitab dong. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Nah, Kak Mary baca di sini ya. Ayo perhatikan di Alkitab masing-masing. Keluarin dong Alkitabnya. Wah, udah semua ya. Udah semua ngangkat Alkitabnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dia sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Wah, kasihan, sedih ya. Penyakitnya apa? Penyakit sakit kusta. Namanya siapa panglima itu? Yaitu Naaman. Yang ayat kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, ada satu juga tokoh yang mengingatkan, yang memberitahukan seorang raja yang sanggup menyembuhkan, yaitu Raja Israel, dan dia adalah seorang hamba istri Naaman. Nah, yang ketiga ya, ayat yang ketiga kita baca-baca bersama-sama ya. Kita baca, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya ya. Nyonya itu yaitu istri Naaman ya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, sampai di situ ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar satu persatu ya. Kak Mary mau kasih tahu dulu, yaitu Naaman ini dia adalah seorang panglima yang kuat, yang terpandang dan disayang oleh tuannya, yaitu Raja Aram ya. Dan sayang anak-anak yang dikasihi Tuhan, dia tadi sakit apa? Sakit kusta. Kalau pada zaman itu yang sakit kusta itu diasingkan itu dijauhin, nggak didekatin orang ya. Terus kalau boleh dibilang bau gitu ya. Tapi anak-anak Sekolah Minggu GBI Sumbersari, Raja Aram ini dia tidak melihat itu, tetapi Raja Aram ini melihat bahwa Naaman, panglima Naaman ini pernah membantu, menolong, memberikan kemenangan kepada orang-orang Aram sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GBI Sumbersari, kita belajar ya. Kalau Naaman ini dia penyakit kusta dan orang menjauh dia,
Bahkan ada satu orang yang tidak menjauhi dia, bukan tidak menjauhi sih, tetapi dia melihat, terus dia melihat penyakitnya. Waduh, kasihan ya, itu seorang Raja Aram. Karena Raja Aram ini pernah melihat kebaikan di dalam kehidupan Panglima Naaman, di mana dia memberikan kemenangan kepada orang-orang yang ada di Aram waktu itu. Nah, yang kedua, kita lihat tadi ada seorang hamba istrinya Naaman, yaitu orang Israel, memberitahukan. Nah, itu juga satu saran di mana Naaman ini bisa sembuh. Nah, ketika hamba istri Naaman ini dikasih tahu kepada istri Naaman, Nyonya, ada seorang nabi ya di Samaria, di sana. Kalau Tuhan mau ke sana, pasti Tuhan Naaman akan sembuh. Nah, itu juga caranya Tuhan memakai siapa aja untuk membantu, menolong, memberitahukan. Tapi satunya dulu, kita baik, itu kan. Kita ada relasi yang baik dengan orang lain. Kita juga sering menolong orang lain. Kita juga sering berkata baik kepada orang, tidak ngomong yang jorok-jorok ya. Nah, Naaman ini dibantu oleh yaitu hambanya istrinya. Pernah mendengar cenah ada seorang yang bisa menyembuhkan di Samaria gitu. Nah, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, cerita apa lagi ya? Nah, seorang Raja Aram, dia akan mengirimkan surat kepada nabi yang sudah diberitahukan oleh hamba istrinya Naaman. Dia berikan surat di sana, dia kirimkan surat supaya segeralah disembuhkan Panglima Aram ini, yaitu Naaman. Nah, dikirim, sekiranya Tuanku bisa menyembuhkan panglima saya yang bernama Naaman gitu. Raja yang mengirim surat ya ke sana, ke Samaria ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, diterima nggak suratnya? Diterima, di sana diterima suratnya. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sana ketika nabi yang di sana menerima, di Samaria itu menerima surat itu, dia berkata, emang aku ini siapa? Ya, kenapa saya bisa menyembuhkan gitu. Tetapi adik-adik, karena Raja Aram yang memberikan itu, maka ketika sudah dikirim surat itu, maka Raja Aram akan mengirim, yaitu namanya Naaman, ke Samaria, ke Israel, untuk bisa disembuhkan. Tapi Raja Samaria ini nggak datang, nggak mau ketemu dengan Naaman. Disuruhlah pengawalnya, disuruhlah orang yang terdekat dengan dia, supaya bisa memberitahukan sesuatu pesan kepada Naaman. Namanya raja yang didatangin itu, nabi yang didatangin itu adalah Elisa ya. Elisa namanya, itu Nabi Elisa yang diminta tolong oleh Raja Aram untuk menyembuhkan Naaman, yaitu namanya Raja Elisa. Nabi Elisa, Nabi Elisa. Nah, dikasih taunya kepada hambanya ini, tolong beritahukan, saya nggak mau ketemu kepada Naaman. Mandilah 7 kali di kali, gitu kan. Waduh, padahal tadi pikiran Naaman ini dia dielus-elus, dia disayang, dia kalau menyembuhkan itu kayak di TV itu dikasih sihir, wah langsung sembuh. Enggak ya, enggak seperti itu. Malah Raja Elisa disuruhnya mandi, menenggelamkan diri 7 kali. Di mana ya tadi ditenggelamkan? Ayo kita baca ya, di ayat berapa ya tadi itu? Naaman 7 kali di sungai apa? Di sungai apa? Yordan. Nah, anak-anak, di sungai Yordan agar dia menjadi tahir supaya dia sembuh. Itu bukan nama yang langsung ketemu, bukan bukan Nabi Elisa yang langsung ketemu dengan Naaman, kepada Panglima Naaman, tetapi disuruhlah seorang bawahannya supaya menyampaikan pesan itu kepada Naaman. Naaman sempat, waduh, saya pikir tadi saya disihir langsung jadi gitu kan, langsung sembuh, langsung kuat. Tidak, adik-adik, ada prosesnya. Nah, disuruhlah Nabi Elisa, disuruhnya lah seorang hambanya untuk memberitahukan kepada Naaman. Naaman terpaksa melakukan itu ya. Dia
mencemburkan diri, ya, mandi di sungai Yordan 7 kali. Bangkit deui, 1, turun lagi 2, turun lagi 3, turun lagi 4, sampai 7 kali. Apa yang terjadi adik-adik? Proses itu tidak pernah mengecewakan. Apa yang terjadi? Wah, Naaman sembuh. Dan dia bersyukur. Dan dia katakan tidak ada Allah yang seperti Allah bangsa Israel, yaitu Tuhan kita Yesus. Dia bersyukur kesembuhan terjadi. Walaupun tadi prosesnya ada yang tidak mengenakan. Nah, adik-adik, saat ini Kak mau ngingetin kita juga, ya, kalau kita di dalam sakit penyakit, di dalam kita apa istilahnya gini, kita nggak dipenuhi semua yang kita inginkan, masihkah kita bersyukur seperti Naaman? Masihkah kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, hari ini saya sudah sembuh. Tuhan Yesus, hari ini saya sudah sehat. Tuhan Yesus, hari ini walaupun saya tidak mendapatkan jajan hari ini, tapi saya tetap bersyukur karena saya masih sehat. Masih adakah itu? Nah, anak sekolah minggu harus tetap mengucap syukur, bersyukur. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa yang selalu setia menolong kita. Kan aku nggak lihat Tuhan Yesusnya Kak Merni. Nah, ingat, kalau nafas kita masih ada, kita masih memiliki hati yang tulus. Nah, itu Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus masih ada bersama dengan kita. Ya, jangan bilang kita tidak melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada dalam hati kita, ada di langkah kita, ada di hidup kita, ada di mana lagi? Ada di dalam setiap perkataan kita. Makanya perkatakanlah perkataan yang baik. Jangan yang jorok-jorok dong. Nah, perkatakan apa lagi? Yang memberkati teman-teman kita, baik di sekolah, baik di rumah. Nah, orang yang bersyukur itu orang yang sanggup mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya. Kalau Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Kita harus bersyukur. Bersyukur itu seperti apa? Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih ya kalau saya hari ini bisa menyelesaikan sekolah, yaitu bisa ujian. Tuhan Yesus, besok lagi tetap saya serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus kalau saya itu tetap mengikuti sekolah atau ujian dengan baik. Nah, itu dong, kita harus berdoa setiap waktu. Apalagi dong kalau kita anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, apa yang kita lakukan juga bukan hanya berdoa, tapi kita memuji Tuhan. Mulut kita harus dipenuhi dengan pujian, yaitu kepada Tuhan Yesus. Kan ada lagu pujian, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, firman Tuhan itu adalah setiap kehidupan kita. Berarti Tuhan ada di dalam hati kita. Kita tadi berdoa, kita harus memuji Tuhan. Apalagi dong yang harus kita lakukan selain berdoa, selain memuji Tuhan, selain apa lagi? Nah, selain kepada Tuhan, kita juga harus apa? Berbuat baik, ya. Berbuat baik, dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Ada 3 tadi, ada 3. Yang pertama tetap berdoa, yang kedua memuji Tuhan, yang ketiga berbuat baik kepada sesama kita. Itu sebagai ucapan syukur kita. Kalau anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan, ada 3 itu di dalam hidupnya. Dia harus berdoa, tetap memuji Tuhan, dan
melakukan perbuatan baik, baik kepada mamanya, menghargai mamanya, nurut kepada mamanya, baik juga di sekolah dia menjadi berkat dalam perkataannya. Kalau ada orang yang usil kepada dia, dia tidak mau membalas karena dia punya kasih Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang ada yang mau mengusilkan kita, kita tidak membalas, tapi kita senyum, kita menegur dia, kita mengingatkan dia. Nah, adik-adik sekolah Minggu GBI Sumbersari dan Sabtu Gembira GBI Sumbersari, hari ini siapa yang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan? Ya, puji Tuhan. Nah, siapa yang mau disembuhkan kalau dia sakit? Wah, hebat semua. Ya, kalau kita disembuhkan, kalau mau disembuhkan harus kita datang kepada dokter tabib yang ajaib, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Melalui apa kita datang kepada Tuhan Yesus? Kita berdoa. Ya, berdoa itu obat yang manjur. Oke? Kita harus datang kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan Yesus, sembuhkan saya dari penyakit ini melalui obat-obat yang saya minum, melalui papa mama yang memberikan kasih sayang kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Amin. Nah, itu anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Bukan kalau sakit, nangis-nangis, enggak. Kalau kita sakit, kita tahu ada dokter di atas segala dokter di dunia ini, itu Tuhan Yesus. Kita datang kepada dia melalui apa? Nanti melalui obat-obat yang sudah dikonsumsi. Nah, kita berdoa, Tuhan Yesus berkati obat ini supaya melalui obat ini saya sembuh. Nah, Tuhan Yesus nanti jamah, Tuhan Yesus pulihkan melalui obat itu. Ya, adik-adik sekolah Minggu GBI Sumbersari, kita semua anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur kalau mau disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, anak sekolah Minggu GBI Sumbersari, mari kita menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita hafal ayat hafalan ya. Siapa yang mau hafal ayat hafalannya? Wah, semuanya hebat ya. Semua hebat itu di rumah masing-masing mau hafal ayat hafalan. Nah, sekarang kita buka dari Yeremia 17 ayat 14. Semuanya dulu ya. Ayo kita buka dulu ya. Yeremia 17 ayat 14. Kamerni sebutin dulu ya. Nanti Kamerni bagi ya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Karena Engkaulah pujianku. Sekali lagi ya, adik-adik sekolah Minggu GBI Sumbersari, kelas Indria dan Pratama, hafal ayat hafalan Yeremia 17 ayat 14. Kita sama-sama ya, 14a ya. Sekali lagi, kelas Indria dan Pratama hafal ayat hafalannya mulai dari Yeremia 17 ayat 14a. Nah, sama-sama bareng Kak Merni. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah, itu kelas India dan Pratama. Sedangkan kelas Madya ya, Madya Yeremia 17 ayat 14, nggak ada yang dipotong ya, semuanya. Kita sama-sama membacakannya. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah pujianku. Oke, sebablah Engkau pujianku. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu bagaimana Tuhan Yesus menolong Panglima yang bernama Naaman, di mana dia sakit kusta. Dalam sakit kustanya Tuhan telah menyembuhkan dia melalui nabi-Mu yaitu Elisa yang Tuhan telah utus.
Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau supaya Tuhan Yesus juga menyembuhkan kami. Tuhan Yesus adalah dokter kami, dan ketika kami Tuhan sembuh, maka dalam hidup kami penuh dengan ucapan syukur, bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu dokter, karena Tuhan Yesus itu penyelamat, karena Tuhan Yesus itu penyembuh kami, yaitu anak-anak yang Tuhan Yesus telah pilih. Khususnya di GB Sumbersari, anak sekolah GB Sumbersari dan Sabtu Gembira GB Sumbersari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh amat baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik GB Sumbersari, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari di akhir ibadah kita pada saat ini, kita mau menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Ayo sama-sama semua bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Ya, kedua tangan diangkat, kita terima berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa, kiranya Tuhan yang menjamah anak-anak ini, kiranya kasih setia Tuhan menyertainya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, pertumbuhan yang baik bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menyertainya. Dan biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.